Ya, gaji tinggi PNS DKI itu yang akan kami bahas hari ini dan sudah hadir 3 narasumber di studio. Saya akan kenalkan terlebih dahulu, ada Pak Lasro Marbun, Inspektur Pengawas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Lasro, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Baik. Baik ya, dan juga ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Apa kabar? Sehat, Mas Agus? Alhamdulillah sehat, pagi. Dan juga terakhir ada Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center. Selamat pagi, Mas Roy. Ya, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai tingginya gaji PNS di Provinsi DKI Jakarta. Tetapi kita akan lihat dulu informasi berikut ini, pemirsa, di mana mulai tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan tunjangan kerja daerah atau TKD dinamis kepada seluruh pegawainya, dan tidak tanggung-tanggung. Untuk jabatan lurah saja bisa membawa pulang gaji sebesar 33 juta rupiah. Apa jaminannya dengan naiknya tunjangan kerja daerah? TKD dinamis itu bisa merubah pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana mekanisme pengawasan perilaku dan kinerja aparat pelayanan masyarakat itu? Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil di DKI Jakarta. Pasalnya, mulai tahun 2015 ini, para PNS di DKI Jakarta bisa membawa pulang gaji puluhan juta rupiah berdasarkan kinerja yang baik dan mengedepankan pelayanan kepada warga di DKI Jakarta. Adapun rincian besaran gaji PNS DKI yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kerja daerah statis dan dinamis, tunjangan transportasi bagi para pejabat struktural seperti lurah ataupun kepala dinas. Sehingga tak tanggung-tanggung, untuk jabatan lurah saja mereka bisa membawa pulang gaji sebesar Rp33.730.000. Untuk camat, gaji bersih yang bisa dibawa pulang adalah Rp44.284.000 dengan rincian gaji pokok Rp2.082.000, tunjangan jabatan Rp1.480.000, tunjangan kerja daerah statis dan dinamis masing-masing memperoleh Rp19.008.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp6.500.000. Sementara gaji wali kota, gaji pokoknya sebesar Rp3.542.000, tunjangan jabatan Rp3.250.000, TKD statis dan dinamis masing-masing Rp29.925.000, tunjangan transportasi Rp9 juta, sehingga total gaji yang dibawa pulang seorang wali kota sebesar Rp75.642.000. Sedangkan untuk seorang kepala dinas, gaji yang bisa dibawa pulang sebesar Rp75.642.000 dengan rincian gaji pokok sebesar Rp3.542.000, tunjangan jabatan Rp3.250.000, tunjangan kerja daerah statis dan dinamis masing-masing sebesar Rp29.925.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp9 juta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerapkan kebijakan gaji PNS DKI yang tinggi untuk menghindari adanya permainan proyek di dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Ini nggak fantastis juga, sekarang lebih gila. Pakai honorarium bisa 2,3 triliun habis. Itu saya potong. Terus yang honor lagi pengawasan teknis gitu, itu bisa 5-6 triliun kalau dikumpulin. 1-3% dari nilai proyek. Kamu hitung aja duit itu. Kalau kita punya belanja sampai 40 triliun, kayak 3%, 4 triliun. Ya itu yang kita potong. Basuki Cahayapurnama juga menambahkan, menerapkan kebijakan gaji PNS DKI yang tinggi juga untuk menghindari dan memberantas penarikan pungutan liar maupun komisi kepada warga. Tim Liputan, Metro TV. Sekarang sih ya, langsung saja kita bahas. Saya mau ke Pak Lasro dulu. Pak Lasro, tadi kita sudah lihat ya, daftar gajinya semuanya fantastis. Orang ketika melihat, wow, sekarang gaji lurah bisa 33 juta, camat bisa 44 juta. Nah, ini dengan adanya kenaikan TKD dinamis ini, landasannya apa sih? Dasarnya apa? Pertimbangan untuk menaikkan? Pola pemikirannya begini. Jadi masyarakat itu kan, dan kita, termasuk saya barangkali sebagai anggota masyarakat, melihat bahwa pegawai negeri itu kok malas, terus tidak respon, terus jutek, terus arogan, berkuasa, minta dilayani, terus apalagi yang paling mengagumkan itu
mengagumkan dalam arti negatif adalah bahwa ada pegawai negeri yang kaya raya, tapi di sisi lain ada yang kerjanya cuma kredit aja gitu. Jadi satu fenomena yang harus kita nyatakan rasional. Itu irrasional, terlalu banyak kita bermain perasaan. Maka saatnya Pemprov DKI Jakarta, karena kebetulan dalam dipimpin dulu Pak Presiden, sekarang diajukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ini, memang memulai Indonesia baru dari Jakarta gitu. Itu jadi ini satu edukasi publik yang sangat besar, tentu sesuai dengan potensi dan harapan masyarakat di masing-masing daerah seperti itu. Nah, mengapa ini terjadi? Apakah ini lahir ujuk-ujuk? Enggak juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya revolusi lanjutan dari kita. Pada waktu beliau berdua terpilih ke Jakarta, hanya hitungan bulan kita bikin seleksi terbuka. Setelah itu kita integrasikan pengadaan barang jasa. Setelah itu kemudian kita integrasikan pelayanan terpadu, pelayanan perizinan. Setelah itu kita kurangi 2.120 jabatan. Nah, lalu selanjutnya kami semua membuka akses pelayanan pengaduan publik kepada seluruh SKPD, khususnya kepada Pak Gubernur melalui Smart City dan Go ID, Jakarta Go ID kan. Sekarang saatnya lah kita supaya pegawai ini bekerja dengan nyaman dan masyarakat bisa menuntut kerja optimal, kita menyesuaikan atau membuat tingkat ekonomi pegawai itu menjadi nyaman, bukan lagi hanya sejahtera tapi nyaman begitu. Jadi tujuannya untuk memotivasi para PNS ini supaya bekerja lebih baik lagi. Bukan lagi motivasi terlalu memaksa ya. Yes. Memaksa mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Mas Agus melihat realistis tidak sih dengan adanya kenaikan TKD dinamis ini? Begini, pertama kan saya ingin tahu, dulu kemarin kan Ahok mengatakan bahwa ada beberapa tunjangan-tunjangan lain atau uang rapat, uang jalan-jalan dan sebagainya yang selalu diberikan untuk tambahan income. Nah, berapa jumlahnya? Kemudian lalu kita kaitkan kenaikan itu apakah itu mencangkup. Jadi memperjelas kalau itu persoalannya gaji yang tinggi ini memperjelas supaya resmi tidak ada pungutan. Nah, nanti mungkin Pak Asuf bisa katakan berapa sih total pungutannya per tahun. Sekarang penambahan dengan peningkatan gaji ini ada berapa? Kurang lebih sama tidak? Kalau sama saya tidak persoalan. Karena itu menjadi resmi gitu ya. Itu yang mau saya komentar. Soal tinggi rendah lalu apakah itu menjamin tidak ada korupsi? Tidak juga. Ini pekerjaan beliau untuk menjadi macan di balai kota sana gitu. Tapi dengan gaji sebesar ini untuk posisi-posisi seperti yang kita lihat nih, ada lurah, camat, kepala biro bisa sampai 70 juta, bahkan kepala dinas, kepala badan ini 75, 78, hampir 80 juta. Begitu tingginya. Dengan angka sebesar ini, kemudian melihat dari kebutuhan hidup dan juga gaji rata-rata masyarakat, tidak ada yang aneh dengan gaji sebesar ini? Kalau kita lihat begitu saja aneh. Tinggi sekali, gaji menteri cuma 19 juta. Jangan lupa gaji presiden juga mungkin ini jangan-jangan lebih tinggi gaji presiden. Persoalannya apakah pungutan tadi, kalau ini tidak diperjelas gini, saya khawatir sebetulnya take home pay dari teman-teman di Pemprov itu ya sebesar ini sama. Nah, sekarang kita minta jelas berapa sebetulnya dulu tunjangan-tunjangan itu lalu dimasukkan gitu ya. Tetapi dengan resmi begini, saya minta juga nanti harus jelas KPI-nya. Dia misalnya dalam 3 bulan harus tidak boleh ada sampah di sekitar lurah misalnya. Kalau masih ada sampah, Anda langsung pindah. Ya, atau diminta copot ya, maksudnya digeser kan gitu ya, tapi tetap masih PNS, hanya tidak dapat jabatan. Ya, atau misalnya dijamin tidak ada narkoba di daerahnya. Dijamin dan seterusnya. Itu harus jelas KPI-nya yang harus dicek oleh inspektur. Karena kalau tidak, itu nanti tidak akan merubah. Jangan katakan bahwa orang korupsi karena gajinya rendah. Jangan. Belum tentu juga. Belum tentu, betul. Nah, tetapi sekarang bagaimana kita kasih KPI mereka? Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai uang ini mengurangi dana untuk pembangunan publik. Ketika itu berkurang, lalu Pak Gubernur hanya menyerahkan pada swasta, disitulah masyarakat Jakarta harus membayar lebih mahal, karena swasta untuk membangun dia pinjam uang bank, uang lembaga finansial. Kalau Pemprov kan dia membangun karena itu fasilitas publik. Gitu. Oke, kalau Mas Roy melihatnya bagaimana dengan gaji sebesar ini akan memberatkan anggaran pemerintah tidak sih? Ya, sebenarnya bisa kita lihat pada aspek satu, pertama efisiensi ya. Apakah kemudian dengan adanya kebijakan baru ini, dengan menaikkan tunjangan itu akan memperbesar belanja pegawainya, atau sebetulnya ini juga bagian dari akumulasi dari seluruh efisiensi sehingga kemudian mengurangi pemborosan biaya yang sebelumnya ada, sekarang malah dikumpulkan lalu disederhanakan
menjadi beberapa sumber penghasilan. Lalu kemudian setelah diakumulasi jumlahnya bisa lebih kecil. Nah, kalau kita melihat ya dari total belanja pegawai kan sebetulnya rata-rata sekitar 23% kalau dari total belanja daerah di DKI Jakarta. Nah, tetapi yang mengagetkan adalah ketika dari belanja pegawai itu rupanya masih ada belanja lain yang mana itu untuk menambah penghasilan PNS, misalnya untuk honorarium dan sebagainya, belanja perjalanan dinas. Nah, apabila alokasi itu tersebut dihilangkan, maka yang ada cuma gaji, maka otomatis memang akan mengurangi ya beban APBD terhadap kebutuhan konsumtif PNS. Nah, kalau hanya memindahkan, begitu, bukannya hanya memindahkan alokasinya saja ya, Mas? Ya, pada jumlah yang sama misalkan. Pada akhirnya kalau kita lihat dari penjelasan dari dari BKD itu sepertinya memindahkan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau dari perhitungan beliau bahwa dari total honorarium yang ada sekitar 40% dari total APBD. Bayangkan 40% itu sekitar 29 triliun APBD kita habis untuk honorarium. Nah, sekarang kalau kemudian dia dinaikkan tunjangannya itu dengan menggunakan biaya sekitar 19 triliun, artinya ada pengurangan sekitar 10 triliun. Ya, itu apabila betul-betul honorarium dihapus ya. Tetapi itu kan kita belum bisa pastikan apakah honorarium benar-benar dihapus dari APBD 2015 ke depan ini dengan adanya kebijakan yang baru. Nah, tetapi juga harus kita lihat bahwa kalau pertanyaan ini wajar nggak dengan kenaikan seperti ini. Nah, ini memang betul juga menjadi pertanyaan, dari mana perhitungannya bisa sampai mendapatkan angka seperti itu. Ya, apabila kita melihat misalnya membandingkan dari tunjangan kinerja misalnya di kementerian itu dibandingkan dengan TKD yang sekarang mau diimplementasikan, bayangkan saja eselon 2 dengan eselon 1 di kementerian itu bedanya 3 kali lipat gitu. Artinya lebih tinggi TKD eselon 2 di Bapeda dengan dirjen di kementerian atau sekretaris jenderal di kementerian gitu. Jadi dari jabatan saja sudah jomplang gitu ya. Nah, ini harus dilihat dari aspek rasionalitasnya. Bagaimanapun kebijakan pusat juga kebijakan daerah jangan sampai juga melampaui apa yang ada di pusat gitu loh. Nah, ini harus dilihat keserasiannya sehingga kemudian tidak menimbulkan kecemburuan karena bisa jadi misalnya situasi di DKI akan membuat di daerah-daerah juga akan melakukan hal yang sama. Ya, mudah-mudahan saja misalnya perubahannya itu akan mengarah kepada reformasi birokrasi yang sesungguhnya, di mana di situ akan tercipta sebuah birokrasi yang melayani, tidak diminta dilayani. Korupsi itu akan semakin berkurang seperti itu, dan publik merasa senang dengan adanya layanan yang diberikan seperti itu. Oke, itu tadi kalau memang kenaikan TKD ini untuk memaksa ya, kalau para bilang memaksa, bukan lagi memotivasi supaya bekerja lebih baik. Adakah jaminannya mereka itu nanti akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan juga menjamin tidak ada korupsi? Apa jaminannya? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi.